Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Hari ini pertemuan kita ketiga ya. Kemarin kita sudah pertemuan pertama membahas tentang pengertian tajwid. Yang kedua kita membahas tentang pengertian mat. Nah, saat ini pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat tobi'i. Pengertian mat tobi'i juga disebut dengan mat asli. Ingat, mat tobi'i itu disebut juga dengan mat asli. Jadi, jika pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud pengertian mat tobi'i itu? Mat tobi'i yaitu mat yang masih belum tercampuri dengan sesuatu yang menyebabkan hukum mat tersebut menjadi berubah. Artinya, mat tobi'i itu ya mat yang murni, ya, belum tercampuri sesuatu apapun yang menyebabkan hukum mat tersebut menjadi berubah. Nanti kalian akan melihat contohnya ya. Secara singkat, mat tobi'i dapat ditulis jika huruf mat itu ada 3 kemarin ya, yang dikumpulkan dalam kata y, wawu, alif, ya, itu huruf mat. Ya, secara singkat, mat tobi'i dapat ditulis jika huruf mat, yaitu wawu atau alif atau ya, jatuh sesudah harokat yang sesuai dengan huruf itu ya. Maksudnya bagaimana? Kalau kemarin kalau alif berarti jatuh setelah huruf berharokat fathah, atau wawu jatuh setelah huruf berharokatkan dhammah, atau ya jatuh setelah huruf berharokatkan kasroh. Ini berarti alif jatuh setelah surah yang memiliki harokat fathah, atau wawu sukun jatuh setelah huruf yang memiliki harokat dhammah. Terakhir, ya sukun jatuh setelah lafal yang memiliki harokat kasroh. Nah, 3 hal ini yang saya jelaskan barusan, 3 hal ini disebut dengan yang namanya mat tobi'i. Ingat ya, itu namanya mat tobi'i, mat yang belum tercampuri dengan sesuatu yang menyebabkan hukum mat tersebut berubah ya. Pokoknya ketika ada alif jatuh setelah huruf berharokatkan fathah ya, namanya mat tobi'i, atau wawu sukun jatuh setelah huruf berharokatkan dhammah, nah itu juga mat tobi'i. Kalau ada iya sukun jatuh setelah huruf berharokatkan kasroh, itu juga disebut dengan mat tobi'i. Adapun cara membaca mat tobi'i ialah, jadi cara membaca mat tobi'i itu tidak seperti hukum mat lain-lainnya ya. Jadi hukum mat tobi'i ialah hukum mat dengan panjang bacaan sangat pendek. Artinya sangat pendek itu berapa Pak? Dan bagaimana sangat pendek itu ya? Ibarat kata paling pendek itu biasanya kan 2 harokat ya, atau 2 ketukan. Misalnya jika pada mat wajib bacaan panjang matnya hingga 5 harokat, maka panjang bacaan pada mat tobi'i ini cuma 2 harokat. Jadi mat tobi'i ialah hukumnya, bacaan panjangnya sangat pendek ya. Cara membaca mat tobi'i itu adalah dengan 2 harokat panjangnya. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan 5 harokat itu? Yang dimaksud dengan 5 harokat adalah salah satu pengukuran hitungan bacaan yang dihitung dalam kajian ilmu tajwid. Sekali lagi, maksudnya harokat di sini adalah salah satu pengukuran bacaan yang dihitung dalam kajian ilmu tajwid. Sementara dalam ilmu musik, harokat bisa disebut beat ya, bukan motor beat tapi beat. Oke. Dalam ilmu musik, harokat bisa disebut beat. Beat itu atau sama dengan ketukan ya. Bisa dihitung dengan ketukan. Satu harokat merupakan satu ketukan. Ingat, satu harokat sama dengan satu ketukan. Tuk, tuk. Nah, itu tuk satu harokat. Tuk, tuk berarti 2 harokat. Nah, hal ini sama dengan mengatakan satu suku kata yang hanya membutuhkan satu ketukan atau harokat ya. Selain pengukuran harokat, mereka juga mempelajari tajwid juga menggunakan satuan alif untuk menghitung panjang suatu bacaan. Nah, selain pakai tadi cara dengan harokat, ini juga ilmu yang mempelajari tajwid juga menggunakan satuan alif untuk menghitung panjang suatu bacaan. Nah, satu alif berapa? Satu alif itu sama dengan 2
harokat. Jadi 2 harokat sama dengan 1 alif. Atau 1 alif sama dengan 2 harokat. 3 alif sama dengan 6 harokat. 2,5 alif sama dengan 5 harokat. Oke, paham ya? 1 alif sama dengan 2 harokat. 3 alif sama dengan 6 harokat. 2,5 alif sama dengan 5 harokat. Panjang mad tobi'i hanya 2 harokat. Berarti berapa kalau 2 harokat? Yaitu 1 alif. Karena 1 alif sama dengan 2 harokat. Ya, paham sampai sini? Kalian ingat-ingat baik-baik. Adapun huruf mad tobi'i atau yang disebut dengan mad asli itu ada 3. Apa aja dikumpulkan dalam kata Y. Kemarin seperti yang saya jelaskan. Jadi huruf mad tobi'i itu ada 3 atau disebut dengan mad asli ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Ya, dikumpulkan dalam kata Y. Wawu alif ya atau alif wawu ya. Bacaan mad tobi'i terjadi apabila nih ya, bisa dikatakan mad tobi'i itu, jadi mat itu bisa dikatakan mad tobi'i apabila ya, seperti hanya gini kata gampangnya, bisa dianggap mad tobi'i atau dianggap menjadi mad tobi'i ya, atau bisa dikatakan itu adalah bacaan mad tobi'i apabila satu huruf alif yang sebelumnya berharokatkan fathah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, apabila ada alif ya, huruf mad yang berupa alif jatuh setelah huruf yang berharokatkan fathah, atau bisa dikatakan sebelum alif ya, sebelumnya alif berharokatkan fathah. Jadi maksudnya alif jatuh setelah berharokatkan fathah ya, bahasanya jangan keder. Tar keder sama bahasanya. Yang kedua, contohnya dulu contoh. Contoh yang pertama adalah alif jatuh setelah huruf berharokatkan fathah, yaitu sa. Ya, sa alifnya mati, jatuh setelah huruf sin yang berharokatkan fathah. Ini namanya mad tobi'i atau mad asli. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Jadi tuk-tuk sambil hitung jari kalian, tuk-tuk gitu. Sa, sa, sa ya. Kemudian ma. Ma juga alifnya sukun, jatuh setelah mim yang berharokatkan fathah. Ma panjangnya ya 2 ketukan atau 1 alif atau 2 harokat. Na, sekarang na, wa ya. Ha. Nah, itu namanya mad tobi'i. Yang kedua, huruf wawu ya, huruf wawu yang sebelumnya berharokatkan dhammah. Jadi ketika ada wawu sukun jatuh setelah huruf berharokatkan dhammah, jelas itu adalah bacaan mad tobi'i. Contohnya apa, Pak? Contohnya su ya. Su. Sinnya berharokatkan dhammah. Ya, sebelum wawu huruf berupa sin, wawunya mati, huruf sebelumnya sin berharokatkan dhammah. Jadi su, bacanya 2 harokat. Lagi mu ya, nu, wu, hu ya, wawunya mati, hu-nya berhuruf berharokatkan dhammah. Jadi wawu jatuh setelah harokat dhammah. Yang ketiga, huruf ya sukun yang sebelumnya berharokatkan kasroh ya. Jadi huruf berharokat sebelum iya, sebelum iya itu huruf hidup berharokatkan kasroh. Contohnya apa? Contohnya si ya, sinnya kasroh, ya-nya mati jadi si. Atau mi, ni, wi, hi. Banyak di Al-Qur'an ya. Bisa kalian lihat contohnya, nanti kalian bacanya seperti ini. Jadi kalau ada wawu atau alif atau iya jatuh setelah huruf berharokatkan kalau fathah. Kalau alif jatuh setelah berharokatkan fathah, kalau wawu jatuh setelah huruf berharokatkan dhammah, kalau iya jatuh setelah huruf berharokatkan kasroh. Maka itu adalah bacaannya adalah namanya hukum bacaan mad tobi'i. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Nah, berikut ini contoh-contoh dari salah satunya dari potongan-potongan ayat Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Baqarah, bisa kalian lihat di LKS halaman 7.
Surat Al-Baqarah 1-4. Di situ ada lafal alladzina ya. Alladzina, alladzina. Madi adalah mad tabi'i. Panjangnya harokat secara harokat itu 2 harokat. Atau bisa dikatakan kalau dengan bahasa ketukan ya 2 ketukan. Atau kalau dengan ukuran alif ya panjangnya satu alif. Itu adalah alladzi. Jadi alladzi, alladzina. Nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh alladzina, nggak boleh ya. Harus alladzi, alladzina, 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 alladzina ya. Kemudian lagi itu adalah contoh matobi'i yang hurufnya adalah huruf ya. Jadi ya sukun jatuh setelah huruf berharokatkan kasroh. Jadi ya mati jatuh setelah kasroh. Nah, sekarang adalah contoh yang wawu ya. Yuk minuna ya, yuk minu, nu ya, yuk minuna ya. Itu adalah dalam surah Al-Baqarah ada ayat keempat, bisa kalian lihat ya, alladzina yu'minuna itu tadi ada. Itu adalah hukumnya sama matobi'i, 2 harokat juga, 2 ketukan juga, 1 alif. Kemudian ada di dalam surah An-Nas, surat An-Nas 1-6 itu yang saya ambil a'udzu, ya, a'udzu kalian hitung pakai jari 2 ketukan a'udzu ya. Itu adalah bacaan matobi'i, 2 harokat kalau dipakai ukuran harokat. Kalau pakai panjang ukuran ketukan ya 2 ketukan. Kalau pakai panjang satuan alif berarti 1 alif. Atau lafaz ilahi. Ilahi ya. Ilahi matobi'i sama ya huruf hijaiyah dengan harokat di atas atau fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif. Itu namanya ilahi nggak boleh ilahi ya. Panji itu namanya matobi'i, panjang secara harokat 2 harokat atau panjang secara ketukan 2 ketukan atau pakai ukuran alif yaitu 1 alif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita tentang matobi'i sudah selesai. Dari pengertiannya, terus cara membacanya, panjangnya, ukurannya bagaimana, berapa ketukan ya. Sudah tahu semua dan contoh-contohnya sudah saya contohkan. Saya harap kalian paham semua dan bisa mempraktekannya ketika membaca Al-Qur'an sehari-hari ya di rumah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.